Pernah nggak kamu merasa seperti ini? Kamu sudah mengurangi nasi, berhenti minum minuman manis, dan olahraga 3 kali seminggu. Tapi, berat badanmu tetap segitu-segitu saja. Sementara temanmu yang makan bakso tengah malam malah tetap kurus. Aneh kan? Selama ini, kita selalu berpikir bahwa diet itu soal kalori. Kalori masuk dan kalori keluar. Tapi ilmu terbaru menunjukkan bahwa tubuh kita jauh lebih kompleks daripada itu. Ada satu faktor yang sering diabaikan dalam diet. Bukan metabolisme, bukan genetik, tapi sesuatu yang hidup di dalam tubuh kita. Mikrobioma usus. Dan percaya atau tidak, bakteri di ususmu bisa menentukan apakah kamu gampang gemuk atau mudah kurus. Banyak pejuang diet mengalami pola yang sama. Minggu pertama diet, berat badan turun 2 kilogram. Kamu merasa senang dan termotivasi. Kepercayaan diri pun mulai naik. Tapi begitu memasuki minggu ketiga, berat badan berhenti turun. Kamu stuck dan masuk ke fase plateau. Lalu mulai muncul pikiran seperti ini. Mungkin metabolisme aku rusak. Atau memang aku nggak cocok diet. Kayaknya tubuhku memang gampang gemuk. Padahal, bisa jadi masalahnya bukan di kemauanmu, tapi di ekosistem yang hidup di dalam ususmu. Di dalam usus manusia, hidup triliunan mikroorganisme. Sebagian besar adalah bakteri. Jumlahnya bahkan lebih banyak dari sel tubuh manusia. Komunitas mikroorganisme ini disebut mikrobioma usus. Mereka bukan sekedar penumpang. Mereka ikut mengatur banyak hal, seperti proses pencernaan, penyerapan nutrisi, produksi hormon, sistem imun, dan bahkan rasa lapar dan craving makanan. Beberapa jenis bakteri bahkan bisa meningkatkan penyerapan kalori dari makanan, memicu rasa lapar lebih cepat, atau membuat kita lebih ingin makan makanan manis. Yang artinya, dua orang makan makanan yang sama, tapi tubuh mereka bisa memprosesnya secara berbeda, karena mikrobioma mereka berbeda. Ada eksperimen yang sangat menarik yang dilakukan peneliti pada tahun 2006. Peneliti mengambil mikrobioma tikus kurus dan tikus gemuk, lalu mikrobioma itu dipindahkan ke tikus lain yang sehat. Dan hasilnya mengejutkan. Tikus yang menerima mikrobioma dari tikus gemuk ikut menjadi gemuk, walaupun makanannya sama. Ini menunjukkan satu hal penting. Bakteri di usus bisa mempengaruhi berat badan, dan kondisi ini juga terjadi pada manusia. Beberapa penelitian menemukan bahwa orang dengan obesitas sering memiliki keragaman bakteri yang lebih rendah dan memiliki komposisi mikrobioma yang berbeda. Kenapa diet modern sering gagal? Banyak diet modern fokus pada satu hal saja, yakni mengurangi kalori. Padahal ada masalah lain yang jarang dibahas. Diet ekstrim sering membuat mikrobioma menjadi tidak seimbang. Contohnya, 1. Diet terlalu rendah serat. 2. Diet tinggi makanan ultraproses. 3. Terlalu sering makan makanan instan. Masalahnya, bakteri baik di usus sangat menyukai serat. Serat adalah makanan utama mereka. Jika kita jarang makan sayur, buah, kacang-kacangan, atau biji-bijian, bakteri baik mulai berkurang. Yang tersisa adalah bakteri yang justru meningkatkan inflamasi, membuat metabolisme lebih buruk, dan memicu craving gula. Inilah alasan kenapa banyak orang merasa semakin diet, semakin lapar. Beberapa tanda yang sering dialami pejuang diet sebenarnya bisa berhubungan dengan mikrobioma. Misalnya, sering craving makanan manis, cepat lapar setelah makan, perut mudah kembung, berat badan sulit turun, energi mudah drop. Ini tidak selalu berarti kamu kurang disiplin loh. Kadang tubuhmu hanya sedang memberi sinyal bahwa ekosistem di usus perlu diperbaiki. Kabar baiknya, mikrobioma bisa berubah, dan seringkali perubahan kecil bisa memberi efek besar. Beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan adalah 1. Perbanyak makanan tinggi serat. Contohnya sayur hijau, buah, oatmeal, dan kacang-kacangan, karena serat adalah makanan utama bagi bakteri baik. 2. Konsumsi makanan fermentasi, seperti yogurt, kimchi, tempe, atau kefir. Makanan ini mengandung probiotik alami yang bisa menjaga keseimbangan mikrobioma dalam usus. 3. Variasi makanan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang makan beragam jenis makanan memiliki mikrobioma yang lebih sehat. Semakin beragam makananmu, semakin beragam juga bakteri di ususmu. 4. Kurangi makanan ultraproses. Makanan ultraproses seringkali memiliki serat yang rendah, tinggi gula, dan banyak bahan tambahan. Kombinasi ini bisa merusak keseimbangan mikrobioma usus kita.
Banyak orang mengira diet itu hanya soal disiplin, kemauan, dan kalori. Tapi tubuh manusia jauh lebih kompleks daripada itu. Padahal di dalam tubuh kita, hidup triliunan mikroorganisme yang ikut menentukan rasa lapar, metabolisme, dan bahkan berat badan kita. Jadi, jika kamu sudah berusaha diet tapi hasilnya belum seperti yang diharapkan, mungkin kamu tidak sedang melawan dirimu sendiri. Mungkin kamu sedang melawan ekosistem di dalam ususmu. Tapi jangan khawatir, ekosistem itu bisa berubah dengan makanan yang tepat dan pola hidup yang lebih seimbang. Karena pada akhirnya, diet yang berhasil bukan yang paling ekstrim, tapi yang paling mampu mendukung tubuh dari dalam. Kalau kamu suka pembahasan seputar tips diet seperti ini, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe ke channel ini ya, supaya kita bisa diskusi dan bahas tips atau fakta diet lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!